Shalom dan salam sejahtera bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami kembali menyapa Bapak Ibu dan Saudara melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi 22 Juli 2021. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dijamah oleh firman Tuhan melalui perenungan malam ini. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita minta kekuatan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, Tuhan yang senantiasa kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di malam hari ini Tuhan, kami datang untuk menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Tuhan boleh izinkan kami boleh berhimpun bersama melalui program Rehat malam ini. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan acara ini dari awal hingga selesainya. Dan bagi saudara-saudara kami yang ikut program ini, Engkau juga hadir bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka pun boleh menikmati jamahan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan saat ini. Bapa dalam surga, kami mau membuka, membaca, bahkan merenungkan firman Tuhan. Namun jauh sebelum itu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang memberkati kami, sehingga kami boleh mengerti arti dan makna firman Tuhan itu. Pakailah hamba-Mu ini menjadi saluran pemberitaan firman Tuhan. Jangan biarkan hamba-Mu mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi sungguh-sungguh hamba-Mu dipakai untuk menjadi saluran pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Dan kami telah sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Kolose pasal 9 ayat, kami ulangi, Kolose pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu,
Sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema perenungan kita pada malam hari ini yaitu gembala yang tekun mendoakan dombanya. Gembala yang tekun mendoakan dombanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pandemi COVID-19 dewasa ini menghadirkan berbagai macam persoalan di dalam menjalani kehidupan kita, sejumlah pembatasan dalam berbagai dimensi hidup dan kerja. Saudara-saudara, pembatasan untuk saling bertatap muka satu dengan yang lain tentu menjadi tantangan tersendiri di dalam menghadapi hidup ini, terlebih khusus juga di dalam mengangkat pelayanan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, dengan kenyataan seperti itu, apakah yang harus kita lakukan di dalam menjangkau pelayanan kepada setiap jemaat? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu dengan kondisi seperti ini, kita harus memikirkan banyak hal. Kita bisa belajar dari pembacaan firman Tuhan saat ini, melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, memberikan gambaran bahwa komunikasi dan hidup yang saling menopang tidak dapat dihentikan hanya karena alasan dan jarak yang membentang. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui suratnya, Rasul Paulus tidak henti-hentinya meyakinkan jemaat bahwa ia tidak pernah berhenti mengingat mereka. Bahkan dengan sungguh-sungguh Rasul Paulus terus berdoa agar jemaat yang karena satu dan lain hal tidak dapat ia kunjungi. Bahkan Rasul Paulus selalu berdoa dan senantiasa agar supaya setiap jemaat senantiasa diperlengkapi, dikuatkan, dan dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan dan memperoleh sukacita senantiasa karena pengharapan kepada Yesus Kristus yang telah memindahkan orang percaya kepada kerajaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, komunikasi dengan jemaat dan komunikasi dengan Tuhan nampaknya ini menjadi hal yang sangat penting dan sangat efektif untuk terus dilakukan demi pertumbuhan iman jemaat dan terus menghidupkan kepercayaan jemaat kepada sosok gembala seperti Rasul Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, apa yang harus kita pelajari dari sosok Rasul Paulus ini? Apa yang diharapkan? Apa yang kita baca tadi? Apa yang dipaparkan Rasul Paulus dalam surat Kolose ini adalah sebuah pembelajaran penting bagi kita, bahwa proses penggembalaan di masa kini tidak boleh berhenti hanya karena alasan adanya pembatasan jarak.
Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Paulus dapat menjembatani hanya dengan surat-suratnya serta melalui kehidupan doanya, maka kita pun dapat melakukan hal yang lebih hebat lagi, tentu dengan sarana yang begitu canggih, komunikasi yang semakin hebat, agar komunikasi dengan jemaat dapat berlangsung dengan baik, sehingga komunikasi dari gembala antar jemaat, antar sesama boleh terjalin dengan baik, dan yang dipermuliakan adalah Tuhan Sang Gembala yang agung itu, yaitu Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami kembali menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan, kami boleh nikmati bersama melalui perenungan malam ini. Terima kasih Tuhan atas segala kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, pun juga bagi saudara-saudara kami yang boleh menyaksikan bersama, bersekutu dalam renungan ini. Biarlah kiranya saudara-saudara kami boleh beroleh sukacita dan damai sejahtera melalui firman Tuhan yang telah disampaikan saat ini. Bapa dalam surga, dari tempat ini Tuhan kami berdoa buat jemaat-Mu dan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang boleh bersekutu bersama-sama dengan kami saat ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah mereka, memberkati mereka, membebaskan mereka dari setiap pergumulan, persoalan yang mereka hadapi. Bahkan mungkin di antara saudara-saudara kami, ada yang terbaring lemah karena suatu penyakit, bahkan mungkin juga terpapar oleh COVID-19. Tuhan, dari tempat ini kami memohon Tuhan, Engkau kiranya hadir di tengah-tengah mereka, menjamah mereka, jika boleh Tuhan Engkau kiranya menyembuhkan, sehingga saudara-saudara kami boleh kembali pulih sebagaimana sedia kala, sehingga kami pun boleh kembali menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau kiranya yang memberkati kami di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup yang kami hadapi saat ini. Biarlah tangan Tuhan yang selalu menuntun kami menjadi gada dan tongkat di depan kami, dan kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, dari tempat ini kami berdoa buat jemaat-Mu, jemaat Elim Balikpapan, yang saat ini bersuka cita karena ulang tahun kelahiran. Ibu Ike Fitria Yuli Kristina, Bapak Simator
Gusti Toyang, Berlisia, Grace Parinden, Bapak Michael Heri, Gracia Kristiani Putri Saalino, dan tentu saja masih banyak saudara-saudara kami yang mungkin tidak sempat kami sebutkan, boleh bersuka cita atas pertambahan usia. Tuhan, kiranya juga Engkau hadir di tengah-tengah mereka, menyempurnakan segala sukacita yang mereka alami, sehingga mereka pun boleh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka bersyukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan kepada mereka. Bapa dalam surga, dari tempat ini Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau kiranya memberikan mereka agar pulih hikmat pengetahuan sehingga di dalam mengambil kebijakan dalam menghadapi situasi yang sangat sulit ini, sungguh-sungguh Tuhan bekerja sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah sungguh membawa dampak yang baik kepada seluruh rakyat Indonesia. Berikan kemampuan, kesehatan, kekuatan yang baik kepada mereka sehingga mereka boleh melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa buat program kami di Jemaat Elim Balikpapan. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Biarlah kiranya Engkau turut campur tangan sehingga program-program pelayanan yang kami layangkan, baik melalui pelayanan hari Minggu maupun melalui program rehat seperti ini, bahkan juga organisasi-organisasi intragerejawi yang masing-masing mengangkat pelayanan menjangkau saudara-saudara kami juga yang tidak bisa hadir di gedung gereja, tetapi lewat program-program itu biarlah mereka boleh laksanakan dengan baik demi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang mengalami kelemahan tubuh karena suatu penyakit, bahkan juga terpapar COVID-19. Banyak saudara-saudara kami yang terpapar. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Inilah ungkapan syukur kami. Kami datang berseru kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah rehat dan doa malam dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kiranya Bapak Ibu dan saudara-saudara terberkati melalui renungan malam ini. Tuhan Yesus memberkati.